ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan tidak lupa mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, maka jelaslah bahwa manusia, apapun kedudukannya, siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, sesungguhnya kita adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita memohon kepada Allah, dan ini adalah ikhtiar batin kita. Dan juga kita tidak meninggalkan ikhtiar-ikhtiar zahir, termasuk menaati protokol kesehatan sesuai dengan prosedur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini adalah hari ketiga dalam rangkaian hari-hari tasyrik, yaitu tepatnya kita masih berada pada tanggal 11 Dzulhijjah. Peristiwa kurban dan juga hari-hari tasyrik ini tidak lain adalah kita napak tilas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga dalam banyak hal kita harus melihat dan mencontoh apa yang beliau lakukan, tidak lain dan tidak bukan karena loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Mumtahanah ayat 4 berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Al-ayah. Sungguh benar-benar terdapat uswatun hasanah bagi kalian di dalam diri Ibrahim dan bersama orang-orang yang bersama dengan Ibrahim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang beredaksi mirip. Yang pertama yaitu fabasyarnahu bighulamin halim. Yang ayat ini terdapat dalam surah As-Saffat ayat 101. Dan yang kedua redaksinya adalah wabasyaruhu bighulamin alim. Yang ini terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 28. Yang dimaksud gulamin halim, yang mana halim ini maknanya adalah anak yang santun, anak yang baik, anak yang memiliki etika, tata krama yang baik, anak yang penyayang dan lain sebagainya. Gulamin halim dalam surah As-Saffat ayat 101 menurut mayoritas mufassirin yang dimaksud adalah Nabi Ismail alaihi salam. Sedangkan gulamin alim yaitu anak yang pandai, anak yang cerdas, menurut mayoritas mufassirin adalah Nabiullah Ishaq alaihi salam. Hal ini berdasarkan
runtutan kisah yang ada pada ayat-ayat sebelumnya. Walaupun ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan gulamin alim itu adalah juga Nabi Ismail alaihi salam, sebagaimana Imam Ibnu Jarir At-Tabari menukil hal tersebut berdasarkan riwayat Mujahid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika disebut halim bagi Ismail dan alim bagi Ishak, maka bukan berarti Ismail tidak alim atau Ishak tidak halim, tetapi ini hanyalah untuk menyebutkan yang paling menonjol atau yang ingin diangkat dalam konteks ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ismail dan Ishak keduanya merupakan saudara satu bapak tapi beda ibu. Bapaknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Ismail adalah putra Hajar, sedangkan Ishak adalah putra dari seorang ibu bernama Sarah. Sementara Ibrahim sebagai bapak dari keduanya disifati oleh Al-Quran dengan sifat halim. Hal itu sebagaimana terekam dalam surah Hud ayat 75, Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang halim, seseorang yang penyantun, yang penyayang, awwahun, yang sangat lembut kasih sayangnya, dan juga munib, yang mengembalikan segala sesuatu kembali kepada Allah. Itu artinya ada satu kesan bahwa kehaliman Ismail boleh jadi merupakan sumbangan genetik dari bapaknya, karena yang menarik adalah Ibrahim oleh Al-Quran tidak disifati secara eksplisit dengan alim. Pertanyaannya kemudian, lalu dari mana tetesan genetik kecerdasan dan kepandaian Ishak? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan bahwa Sarah adalah wanita terbaik di zamannya. Tidak hanya cantik tetapi juga pintar dan cerdas. Al-Quran mengisyaratkan dengan ungkapan ayat dalam surah Hud ayat 72, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Yaitu walaupun dalam keadaan takjub, ternyata Sarah tetap berpikir logik kausalistik, merasa bahwa dirinya dan sang suami telah tua atau ajuz. Dan di ayat lain bahkan ditambah dengan ajuzun akim, yang mana akim memiliki makna secara medis susah untuk bisa hamil. Maka walaupun sesuatu itu ajaib, tetapi Sarah tetap mengedepankan berpikir secara logik kausalistik. Ini menunjukkan isyarat bahwa Sarah adalah seseorang yang kritis, yang cerdas dan pintar. Maka jika diperhatikan, Al-Quran ketika memaparkan kisah Ismail, Ibrahim yang lebih ditonjolkan, sedangkan Hajar tidak begitu ditonjolkan. Namun ketika mengisahkan Ishak, Sarah ditampilkan dengan kuat pengokohannya. Satu kesan dan hikmah yang dapat kita petik, bila dua ayat yang beredaksi mirip di atas tadi digabungkan, seakan-akan Al-Quran ingin hendak menyampaikan bahwa soal genetik boleh jadi seorang ibu mewariskan kecerdasan dan kepandaian, sedangkan ayah mewariskan lebih kepada karakter. Untuk itu, maka pesannya, seorang perempuan haruslah terus semangat belajar, karena anak-anak kita berhak memiliki ibu yang pintar dan cerdas. Dan seorang ayah, engkaulah teladan nyata bagi anak-anakmu. Maka kita harus selalu mengupgrade ketakwaan kita dalam banyak hal. Mudah-mudahan karakter-karakter yang baik itulah yang dapat kita wariskan kepada generasi penerus kita. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أجمعين.
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم اكشف عنا الوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم